Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Selamat Riyadi di channel Tech ini. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan membagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jam kedua adalah pelajaran SKI. Mari kita buka anak-anak ya, halaman 5 bab 1 tentang hijrah Nabi Muhammad ke Taif ya. Setelah Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW, dan Khadijah, istri beliau, istri Nabi Muhammad SAW meninggal, gangguan kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW semakin merajalela, semakin meningkat. Karena apa? Kaum kafir Quraisy tidak peduli dengan kesedihan beliau. Nah, di sini mari kita simak anak-anak ya. Dengarkan ya, kamu perhatikan dan kamu simak baik-baik ya. Sejarah hijrah ke Taif. Sejarah hijrah ke Taif. Kota Taif merupakan kota yang terletak kurang lebih 65 km dari sebelah tenggara kota Mekah. Kota Taif termasuk kota yang paling penting dalam sejarah perkembangan Islam. Sampai di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 31 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Nah, anak-anak, itu adalah bunyinya Quran surat Az-Zukhruf ayat 31. Dari ayat di atas dimaksud dengan qaryataini. Apa itu qaryataini? Adalah kota Mekah dan kota Taif. Dengan demikian, Taif dianggap sebagai kota yang mempunyai kedudukan setara dengan kota Mekah. Nah, anak-anak, kota Taif memiliki tanah yang subur dan udaranya yang sejuk. Penduduknya banyak yang menanam semangka, anggur, dan kurma. Ya, anak-anak ya. Nah, kita lanjutkan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Kenapa anak-anak kok hijrah ke Taif? Karena berbagai siksaan dan penolakan yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW membuat beliau Nabi Muhammad hijrah demi mendapatkan perlindungan dan dukungan dari Bani Sogif, serta mengharap agar mereka mendapat ajaran Islam. Nah, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 dari kenabian. Nah, anak-anak, selanjutnya kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Taif ya. Sesampainya di Taif, Rasulullah SAW yang ditemani oleh siapa anak-anak? Ditemani oleh Zaid bin Haris menuju ke tempat para pemuka Bani Sogif. Beliau mengutarakan maksud tujuannya ke Taif. Mengajak mereka supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana ajakan Nabi Muhammad? Ajakan beliau
malah ditolak mentah-mentah. Mereka menjawab dengan kasar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dimusuhi. Mereka tidak percaya atau tidak mau diajak menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan melemparinya serta sampai cedera pada kedua kaki Rasulullah. Yang menemani waktu itu adalah Zaid bin Haris. Zaid bin Haris berusaha melindungi beliau, tetapi ia sendiri mengalami cedera di bagian kepalanya. Nah, setelah gagal beliau, Nabi Muhammad SAW meninggalkan Taif. Nah, Nabi Muhammad SAW pergi menyelamatkan diri dari kejaran para penjahat dan budak suruhan orang-orang Saqif. Setelah Rasulullah SAW sampai ke kebun milik Utbah, ke kebun milik Utbah, Rasulullah SAW beristirahat di kebun milik Utbah bin Robi'ah dan Syaiban bin Robi'ah. Kaum penjahat dan para budak yang mengejar baru berhenti. Kemudian dia kembali. Tanpa diketahui oleh beliau, Nabi Muhammad, ternyata ada 2 anak Robi'ah yang sedang berada dalam kebun itu. Setelah merasa tenang di bawah naungan pohon anggur, Rasulullah SAW itu tadi beristirahat dan berdoa. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku, dan ketidakberdayaan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai Zat yang maha pengasih dan maha penyayang, Engkaulah melindungi bagi isi lemah dan Engkau jualah melindungiku. Kepada siapakah diriku hendak Engkau serahkan? Jika Engkau tidak murka kepadaku, semua itu tidak kuhiraukan, karena sungguh besar nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Ini adalah doa Nabi Muhammad SAW. Kemudian anak-anak, lantaran doa Rasulullah SAW tersebut memberikan rasa ibah kepada kedua anak lelaki Robi'ah tersebut, yang punya kebun tadi, anak-anak. Kemudian mereka memanggil pelayannya seorang Nasrani bernama Adas untuk mengambilkan buah anggur dan memberikannya kepada Rasulullah SAW yang sedang beristirahat. Nah, ketika Adas meletakkan anggur itu di hadapan Rasulullah SAW dan berkata, makanlah, Rasulullah SAW mengulurkan tangannya seraya mengucapkan Bismillah, lalu memakannya. Jadi Rasulullah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim lalu memakannya. Nah, mendengar ucapan beliau, Adas berkata, demi Allah, kata-kata itu tidak pernah diucapkan oleh penduduk daerah ini. Rasulullah SAW bertanya, kamu dari daerah mana dan apa agamamu? Adas menjawab, saya seorang Nasrani dari daerah Ninawa. Kemudian Rasulullah SAW pun menerangkan bahwa ia adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan agama Islam sebagaimana rasul-rasul sebelum aku. Seketika itu juga Adas berlutut di hadapan Rasulullah SAW, lalu mencium kepalanya, kedua tangannya dan kedua kaki
beliau. Adas pun akhirnya masuk Islam. Nah, bagi penduduk Taif menolak ajakan Nabi Muhammad lantaran mereka sudah dihasut oleh Abu Jahal untuk tidak mempercayai Rasulullah. Nah, penolakan terhadap Nabi Muhammad, ya, orang Taif tadi, Nabi Muhammad pun meninggalkan kota Taif untuk menghindari kejaran penduduk setempat. Jadi Nabi Muhammad berhasil meluluhkan hati kedua anak Robi'ah tersebut, ya, sehingga masuk Islam. Nah, anak-anak, sedikit tadi sejarah tentang hijrah Nabi Muhammad ke Taif sampai dikejar oleh penduduk Taif, sehingga ada beberapa orang Nasrani yang masuk Islam lantaran doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, saya cukupkan sampai di sini. Semoga pelajaran SKI ini tentang hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalian semua paham dan dapat menjawab apa yang ada di buku LKS ini dengan faham, ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.